Namaku Ilham, mahasiswa semester akhir dari Jogja. Semester ini, aku dan 3 temanku Rakan, Egi, dan Andi berniat camping di sebuah hutan di daerah Kulon Progo. Tempat ini terkenal angker, tapi juga indah. Kami ingin mencari ketenangan sekaligus inspirasi untuk skripsi. Hari pertama berjalan lancar. Kami mendirikan tenda, memasak, lalu duduk mengobrol di sekitar api unggun. Namun, malam kedua berubah jadi awal petaka. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Tak ingin mengganggu yang lain, aku berjalan sendirian, membawa senter. Setelah selesai, saat hendak kembali, aku baru sadar. Aku tidak tahu arah pulang. Di sekitarku hanya pepohonan yang sama. Senterku tiba-tiba berkedip-kedip. Lalu mati. Aku panik. Rakap Egi, Andi, seruku. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari balik pohon besar. Kau tersesat, nak. Aku menoleh. Seorang kakek tua berdiri, mengenakan baju putih kusam. Raut wajahnya damai, tapi dari mana dia datang? Kak. Aku kehilangan arah. Kakek itu tersenyum. Ikut aku. Tapi jangan bicara, jangan menoleh, dan jangan menyimpang sedikit pun. Aku menuruti kata-katanya. Kami berjalan dalam hening. Anehnya, selama perjalanan aku mendengar suara-suara aneh, tangisan, tawa anak kecil, suara orang memanggil namaku. Tapi aku tetap diam. Setelah sekitar 10 menit berjalan, aku mulai melihat cahaya, dan aku kembali melihat tenda kami. Sudah sampai, kata kakek itu, lalu perlahan berjalan mundur masuk ke hutan, dan menghilang. Pagi harinya, aku menceritakan semuanya pada teman-teman. Wajah mereka pucat. Kami semua bangun dan cari kamu jam 3 pagi, tapi gak ketemu. Kita udah muter-muter, tapi tempat ini seperti berputar, kata Egi, yang membuat merinding. Jejak kakiku tidak ada satupun. Kami memutuskan pulang hari itu juga. Sebelum pergi, aku sempat berterima kasih dalam hati kepada kakek itu. Entah dia siapa, tapi aku percaya dia bukan manusia, tapi bukan pula makhluk jahat. Di balik kegelapan dan hutan yang angker, tidak semua makhluk gaib berniat buruk. Kadang, mereka hanya ingin menolong. Jika kita menghormati mereka, dan aku sudah membuktikannya sendiri. Sudah seminggu berlalu sejak aku dan teman-teman pulang dari hutan di Kulon Progo, namun kejadian malam itu terus menggangguku. Wajah kakek tua itu begitu jelas di ingatanku, dan entah kenapa, setiap malam aku bermimpi aneh. Aku selalu berada di hutan yang sama, tapi dalam mimpi itu, aku sendirian, dikelilingi bisikan, kabut, dan suara si kakek yang berkata, "Kau harus kembali. Masih ada yang harus kau lihat." Pada mimpi keempat, aku bangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ada daun basah menempel di kakiku. Padahal aku tidur di kamar kos yang tertutup rapat. Apa ini hanya mimpi? Atau aku benar-benar dijemput dalam tidur? Akhirnya, aku nekat kembali ke hutan itu sendiri. Kupikir, aku harus mencari tahu siapa kakek itu dan apa maksud mimpiku. Sesampainya di sana, suasana hutan masih sama, sepi, sunyi, dan dingin. Aku mencoba mengikuti rute seperti dulu saat tersesat. Tapi kali ini, aku berjalan tanpa tujuan jelas. Hingga aku tiba di sebuah batu besar yang belum pernah kulihat. Di sana, ada ukiran tulisan kuno dan sebuah jimat tergantung di ranting pohon. Tiba-tiba, seseorang menyapaku dari belakang. "Kau datang kembali." Aku menoleh. Kakek itu lagi. Tapi kini wajahnya lebih muda, tidak seperti manusia tua renta. Mata dan kulitnya bersinar samar. "Kau bukan manusia, ya?" tanyaku gemetar. Kakek itu tersenyum. "Aku penjaga tempat ini. Sudah ratusan tahun. Dulu aku manusia, tapi sekarang aku berbeda." Ia menunjuk batu besar itu. "Tempat ini dulunya perkampungan gaib, tapi manusia mengusir semua yang ada di sini. Hanya aku yang tersisa." Ia lalu menyerahkan jimat kecil berbentuk daun karing. "Ambil ini. Bila suatu hari kau tersesat lagi bukan di hutan, tapi dalam hidup, pejamkan mata dan panggil aku. Tapi ingat, jangan pernah memanfaatkan pemberian ini untuk keserakahan." Aku mengangguk. Kakek itu perlahan memudar di bawah angin. Sejak saat itu, hidupku berubah. Entah kenapa, aku jadi lebih peka terhadap hal-hal gaib.
Aku bisa merasakan energi aneh dari tempat-tempat tertentu. Bahkan mimpi-mimpiku sering jadi nyata. Namun, aku belum pernah memanggil kakek itu lagi. Sampai suatu malam, adikku hilang, tersesat di gunung. Dan aku tahu, waktunya telah tiba untuk menggunakan jimat itu. Tapi apakah bantuan dari dunia lain selalu ada harga yang harus dibayar?